Selamat siang, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama eh, melakukan satu kegiatan untuk PA online. Saya percaya ibu dalam kondisi sehat dan Tuhan sangat memberkati kita. Eh, Kiranya dengan PA hari ini, tanpa mengurangi rasa eh, kegiatan yang bisa interaktif, kita nanti akan sambung dengan WA di grup PW GKJ. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus, sebelumnya marilah kita awali dengan kegiatan hari ini adalah dengan berdoa. Mari ibu-ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Dengan kerendahan hati Tuhan kami boleh datang kepada Engkau memohon pertolongan dan berkat-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau sepanjang malam Engkau telah lindungi kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama untuk menggumulin firman kebenaran-Mu untuk menjadi langkah kehidupan kami lebih bermakna dan berarti untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, urapilah kami semuanya, ibu-ibu yang ada di rumah, demikian juga hamba-Mu Tuhan. Kuasailah diri hamba untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan seturut kehendak-Mu. Terpujilah Yesus di dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan melakukan kegiatan PA ini setelah saya menyampaikan dengan materi saya melalui YouTube ini, nanti saya ingin menyampaikan juga di diskusi di PA PWGKJ melalui WA. Lalu saya undang ibu-ibu juga, mungkin ada yang melakukan ingin memberikan kesimpulan bersama-sama. Kita buat kesimpulan melalui link yang akan saya tampilkan juga melalui PPT hari ini. Terima kasih ibu-ibu, ibu-ibu tetap semangat. Saya percaya bahwa kita semangat karena Tuhan mengundang kita. Dan hari ini saya tetap ada di rumah, walaupun di belakang saya ada pantai, sebenarnya itu kerinduan saya. Nanti saya sebenarnya berharap ketika Lebaran saya bisa datang ke pantai, ternyata tidak bisa. Dan ini sedikit mewakili kerinduan saya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus, izinkan saya membagi PPT-nya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PA hari ini dimulai dari langkah pertama. Perkenalkan, saya Ari Widi Kristiani yang baru bergabung kembali di dalam kegiatan PWGKJ. Untuk mendasari PA hari ini terambil dari Nats-nya Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Sekali lagi, mohon dibuka atau disiapkan bersama dengan saya dengan Alkitabnya ataupun mungkin dengan alat kitab elektronik silahkan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Perkenankan saya menyampaikan dengan tujuan dari PA hari ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui bahwa pemuliaan diri Yesus Tuhan dimulai dari langkah pertama Dia dengan bersedia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ulang lagi, dimulai langkah pertama Dia dengan bersedia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tujuan yang PA yang kedua adalah mengikut teladan Yesus untuk menyiapkan diri dalam satu hal penting. Dalam hal ini bisa berupa cita-cita, harapan, keinginan, rencana, atau apapun juga.
Diharapkan kita harus memulainya dengan mengerti langkah pertama yang benar, sehingga bisa mengaplikasikan. Demikian tujuan dari PA kita hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, hari Minggu kita sudah merayakan Hari Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus. Nah, salah satunya di sini kita akan belajar banyak hal tentang keteladanan Yesus. Seperti apakah yang harus kita miliki? Karena itulah untuk dipakai untuk Allah, untuk kemuliaannya, untuk pelebaran keluasan nama Allah. Kita akan buka bersama dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh, saya ulang lagi, ya, Filipi, maaf, saya coba untuk buka kembali. Filipi, share milik saya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Saya ulang lagi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Intinya, di sini kita harus meneladani seperti Yesus. Apa yang perlu kita teladani adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan diri sendiri atau mencari pujian bagi diri sendiri. Selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini wujud kerendahan hati. Allah yang Maha Kudus mau bersedia menjadi seorang hamba dan sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya percaya ibu sering menonton tentang film penyaliban Tuhan Yesus. Dan saya tahu pasti ketika kita berada di dalamnya, pasti kita tidak tahan, tidak kuat, apalagi yang kita sembah, kita puji. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi di sini bertekuk lutut segala makhluk yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Sekian pembacaan dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika saya ingin menyampaikan firman ini cukup lama pergumulannya, mungkin hampir lebih dari 3 bulan ketika saya mencoba untuk mendapatkan tema, lalu ini satu perenungan dan saya selalu bawa dalam doa, apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki? Ternyata langkah pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan semua dasar kebajikan karena melahirkan ketaatan, takut akan Tuhan,
penghormatan kepadanya, kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, dan damai. Arti dari kerendahan hati. Rendah hati berasal dari humility, dari kata humus, dari bahasa Latin, artinya tanah atau bumi. Maksudnya adalah menempatkan diri, membumi ke tanah. Ingat bahwa kita adalah debu, dan kita akan kembali menjadi debu. Tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 19. Jadi semua apa yang kita miliki, sekali lagi, semua apa yang kita miliki adalah hanya karunia dari Allah. Sekali lagi, hanya karunia dari Allah. Mungkin keluarga, mungkin prestasi, pekerjaan, jabatan, turunan, ataupun harta benda. Semua hanya karunia Allah. Ibu-ibu yang terkasih, kerendahan hati itu mengantar kita kepada kesempurnaan kasih. Bagaimana ulasannya? Secara manusia, ketika kita mengasihi sesuatu, orang lain, kadang-kadang kita masih melihat batas-batas yang kita bangun sendiri. Mungkin adanya ras yang berbeda, suku, agama, kepercayaan, ataupun pendidikan. Tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati, tembok-tembok pemisah itu tidak ada. Tuhan mengatakan, ketika kita mempunyai kerendahan hati, kita bisa memiliki kesempurnaan kasih. Karena ketika kita mengasihi adalah implementasi dari pengucapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Tanpa kita menghitung akan kembali ataupun tidak. Yang kedua, kerendahan hati akan mengantarkan kita kepada kekudusan. Di Alkitab banyak sekali kata-kata kekudusan, dan di situ ternyata ada kunci. Seseorang yang memiliki kekudusan hati, dia bisa merasakan, bisa melihat, bisa mempunyai kepekaan yang cukup tinggi akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga itu sebagai pengendali dalam dirinya. Apa yang harus dia sampaikan. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak mampu melakukan apapun juga. Kita tidak bisa melakukan apapun juga tanpa pertolongan dari Allah. Dan ini kuncinya adalah kerendahan hati mengantarkan kita kepada kekudusan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus, kerendahan hati menghasilkan sikap hati seperti apa? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Ketika Yesus bersedia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, dan kita sebut Yesus. Yesus pun selama berada di bumi, dia membangun hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa. Dia berdoa, takut akan Tuhan. Dan hendaknya kita pun juga sama, selalu membawa dalam doa. Apapun pergumulan kita, apapun rancangan kita, apapun yang akan kita lakukan, setiap saat, setiap detik, kita minta pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah taat. Tuhan memberikan hukum-hukumnya melalui hukum utama dan terutama ketaatan. Tuhan mengharapkan kita juga taat kepada Allah Bapa. Taat kepada nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan. Yesus pun hadir di bumi tidak meniadakan adat istiadat yang berlaku. Yesus tetap taat. Yesus pada saat itu harus bersunat, dia pun melakukan bersunat. Dia taat. Sama, kondisi kehidupan kita pun harus taat. 3.
sabar dalam menanggung keadaan yang sukar. Hidup ini tidak ada sesuatu yang mulus. Yesus pun ketika dia hadir di bumi dan Yesus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan kabar gembira, menyampaikan pedoman-pedoman hidup melalui khotbah-khotbahnya. Saya bisa merasakan bagaimana perjalanannya pasti sangat sukar. Tidak mungkin jalannya mulus, infrastrukturnya belum ada. Lalu di sekelilingnya banyak sekali orang-orang yang mungkin sangat membenci Yesus, menjebak bagaimana ketika Yesus menyampaikan sesuatu, dia mencoba untuk menghalang-halanginya. Tetapi Yesus tetap menunjukkan kesabaran. Ketika Yesus maupun mau ditangkap oleh untuk disalibkan, diadili, dan ada uh, salah satu muridnya yang dia marah lalu dia memotong telinga dari tentara yang akan menangkapnya. Yesus pun dengan sabar dan lemah lembut menjawab. Dan itu ternyata harus kita pelajari dan kita harus bisa meneladaninya. Yang keempat, mau mengakui kesalahan. Kita tahu manusia, kita sudah jatuh di dalam dosa. Banyak sekali kesalahan yang sering kali kita lakukan baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan itu menuntut keberanian kita untuk meminta maaf. Menyadari selalu datang kepada Allah untuk memohon pengampunan. Yang kelima, bersedia menerima hal yang tidak nyaman. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kondisi saat ini kita tidak nyaman. Karena dengan adanya wabah COVID. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana dia pun tetap bersedia menerima hal yang tidak nyaman. Kondisi yang selalu hadir ketika Allah ada, itu sesuatu hal banyak tantangannya. Dan ini menuntut kita pun meneladaninya. Yang keenam, melihat diri sendiri sebagai hal yang tidak utama. Ketika kerendahan hati kita ada, itu menghasilkan sikap bahwa segala sesuatu yang kita bisa lakukan semata-mata adalah karunia Allah, pertolongan Allah. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dan saat ini pun saya juga merasakan, saya berkali-kali membuat tampilan ini untuk membawa materi ini pun saya berkali-kali tidak bisa melakukannya sendiri tanpa pertolongan Tuhan melalui siapapun, termasuk mungkin orang-orang di sekitar saya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus, sikap hati akan berkaitan dengan kesederhanaan, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak banyak bicara, kesederhanaan dalam bersikap. Dan inilah yang sebenarnya harus kita miliki. Ibu-ibu yang terkasih, kita kembali kepada refleksi diri kita. Kebetulan kondisi kehidupan kita sekarang sedang mengalami bencana. Bencana bisa dibagi dua, bencana alam dan bencana non-alam. Ibu-ibu, di dalam slide saya di sini ada gambar seorang ibu yang sudah tua. Bagaimana seorang ibu yang sudah tua, saya pun juga menyadari dengan keterbatasan, dengan usia 53 tahun, saya banyak sekali lupa, saya banyak sekali inginnya mengerjakan sesuatu itu dengan cepat, tetapi ternyata banyak sekali hambatan karena pelupa, dan akhirnya mungkin harus menyadari diri sendiri, dan itu uh, refleksi yang saya harus bisa pahami bahwa ketika saya menjadi semakin berkurang, dan inilah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya, harus semakin saya bergantung terus kepada Allah. Lalu dengan adanya wabah COVID-19 ini, memperbaharui diri kita dalam hidup berinteraksi dengan sesama ataupun alam ini. Lalu yang ketiga adalah gambar gedung yang Menara Kembar WTC. Bencana yang terjadi bukan karena dibuat banyak orang yang di dalamnya menjadi korban,
karena ketidaktahuan, tetapi dia harus mengalami. Dan saya belajar ketika film ada reka ulang, seorang manajer ataupun mungkin yang punya jabatan yang cukup tinggi, pada saat dia melihat, melihat dari jendela dari kantornya, dari meja kantornya, ternyata ada pesawat yang menabrak gedung di depannya. Dia langsung bilang, "Oh Tuhan." Lalu berapa detik kemudian, pesawat yang lain pun menabrak kembali dan itu ternyata berdampak pada dirinya juga. Dan dia, mengalami bencana itu dan dia berseru kepada Allah, "Allah, Tuhanku, tolong aku mau mendengar Engkau." Dan dia tiarap, dia merayap, dan dia, berdoa terus dan dia fokus terus, lalu dia ternyata sayup-sayup mendengar seorang, yang memanggil-manggil, "Hai, di situ adakah orang? Tolong dengarkan suara saya." Dan bapak itu tetap dia fokus dan dia mendengar dan mencoba untuk mengikuti suara itu, dan dia mengamini, meyakini bahwa orang itulah yang diutus oleh Allah untuk menolong dia. Dan di tengah kehidupan kita juga sekarang banyak sekali banjir karena dengan curah hujan yang cukup tinggi tanpa diimbangi dengan infrastruktur yang cukup sehingga terjadi genangan air dan banjir termasuk tanah longsor. Bagaimana kita turut ambil bagian dengan kerendahan hati kita. Dengan adanya wabah COVID, banyak sekali orang yang di-PHK, diputus kerja. Bagaimana juga kita mengantisipasinya dan menolong sesama kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita pada pertanyaan diskusi yang nanti juga akan link ini saya sampaikan di WA, bahkan sehari kemarin juga saya sudah sampaikan di WA untuk ibu-ibu siap untuk mendiskusikannya bersama saya, Ari. Yang pertama, bagaimana cara untuk memiliki dan memelihara sikap rendah hati? Yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan sikap rendah hati dalam hidup pelayanan? A, di rumah, B, di kantor atau pekerjaan, bagi yang bekerja maksudnya di sini, ataupun yang punya usaha, C, dalam bergereja atau bermasyarakat. Yang ketiga, ayat Alkitab mana yang menunjukkan tentang ajaran kerendahan hati? Ya, kita akan diskusikan nanti 15 menit atau 10 menit atau 15 menit setelah online ini. Kita jadi ibu-ibu bisa ada di mungkin menyiapkan dulu materinya atau mungkin mau ke kamar kecil ataupun apa, lalu kita bisa berdiskusi dengan via WA. Nah, bagi ibu-ibu yang bersedia terlibat dalam pembuatan kesimpulan, PA dapat klik link di https://bit.ly slash PA PWGKJ B slide strip Juni. Untuk menutup PA online hari ini, ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kerendahan hati sangat penting sebagai langkah pertama keselamatan manusia yang berdosa. Artinya, kerendahan hati itu harus kita miliki. Yang ketiga, kerendahan hati sebagai nilai kebajikan yang pertama, sebagai dasar menerima rahmat Tuhan. Selanjutnya, kerendahan hati adalah langkah pertama dan langkah seterusnya untuk mencapai kesempurnaan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekali lagi, kerendahan hati adalah langkah pertama dan seterusnya untuk mencapai kesempurnaan kepada kasih pada Tuhan dan sesama. Dan ini senantiasa harus kita uh, ulang-ulang lagi atau ingat lagi, kita pelihara di dalam diri kita kerendahan hati. Demikian ibu-ibu, kita akan coba untuk selanjutnya ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri, kita
PA ini, saya akan pimpin doa. Mari ibu-ibu. Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmani, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami bisa melaksanakan kegiatan PA online ini. Kami tahu Tuhan, penyelenggaraan online ini, kalau bukan karena pertolongan Engkau Tuhan, kami tidak mampu melaksanakannya. Dan kami tahu Tuhan, banyak sekali mungkin ketidaksempurnaan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman kebenaran yang sudah ditaburkan ini. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk mengambil langkah pertama adalah kerendahan hati. Supaya kami memiliki rasa takut kepada Engkau sehingga kami selalu mengandalkan Engkau. Sehingga kami mempunyai rasa hormat kepada Engkau. Setiap saat kehidupan kami, Engkau selalu berada bersama kami untuk melakukan segala sesuatunya. Demikian juga Tuhan, dengan kerendahan hati kami memiliki ketaatan. Kami memiliki kesabaran, bahkan kelemah lembutan. Demikian juga Tuhan, kami boleh aman, nyaman, walaupun mungkin di sekeliling kami Tuhan kondisi yang tidak nyaman. Sehingga kami memiliki damai sejahtera yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kami boleh memiliki dan melakukan kasih yang sempurna kepada Engkau maupun sesama. Dan kerendahan hati Tuhan kami tahu mengantarkan kami kepada kekudusan. Kekudusan kami bisa merasakan kehadiran Engkau setiap saat dalam kehidupan kami. Yesus yang penuh kasih dan rahmani, kami berdoa bersafaat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan bagi pemimpin negara kami, Bapak Jokowi yang sebagai presiden, dan kami juga berdoa Tuhan bagi rekan-rekan ataupun tim medis, perawat ataupun dokter, maupun peneliti yang sedang berjuang untuk mengatasi wabah COVID ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai, Engkau yang akan mengakhiri. Yesus yang penuh kasih dan rahmani, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan persekutuan di gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Wahyu. Kami juga berdoa bagi Pendeta Bapak Yohan. Kami juga berdoa bagi ketiga calon pendeta. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengutus mereka untuk memelihara iman kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk persekutuan PWGKJ. Kiranya persekutuan ini boleh menjadikan kami saling menguatkan, saling membangun. Terima kasih Yesus, dan ampunilah segenap dosa dan salah kami Tuhan. Ketika kami melakukan persekutuan, dan biarlah Tuhan, kehendak Engkau yang selalu kami agungkan. Dan biarlah kehendak Engkau Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami. Amin. Terima kasih, ibu-ibu sekali lagi, 10 menit atau 15 menit dari sekarang, ibu-ibu, kita akan ketemu di WA online. Secara pribadi, saya mohon maaf jikalau banyak kekurangannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.